Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dika Finanda Arya Kusmantri dan teman Saya Fatimah Faza dengan NIM 160. Saya Tri Mulyani dengan NIM 151. Saya Rastari Sindayasari dengan NIM 163. Saya Tasyuri Haryani dengan NIM 188. Saya Dinda Syahralia dengan NIM 148. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Filosofis Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Filosofis Pendidikan. Baik, untuk bagian abstrak, makalah ini mengkaji secara mendalam tentang landasan filosofis pendidikan yang menjadi pijakan utama dalam memahami arah, tujuan, dan praktik pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar berpikir dalam merancang sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pengembangan nilai-nilai moral, sosial, spiritual, dan kemanusiaan. Melalui pemahaman terhadap landasan filosofis, pendidik diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis tentang hakikat manusia, proses memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan pendidikan. Baik, untuk bagian latar belakang, pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi diri, membentuk karakter, dan menyiapkan generasi penerus bangsa agar mampu menghadapi dinamika kehidupan. Filsafat pendidikan berperan penting dalam memberikan pemahaman mendasar tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai. Melalui pandangan filosofis, pendidikan dan peserta didik dapat memahami pendidikan sebagai proses kemanusiaan yang utuh, bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan watak dan moral dimensi filosofis ini mencakup 3 aspek utama, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Untuk bagian rumusan masalah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan landasan filosofis pendidikan, yang kedua apakah pengertian landasan ontologis dan contoh penerapannya, yang ketiga adalah pengertian landasan epistemologis dan contoh, yang keempat pengertian landasan aksiologis dan contoh penerapannya. Yang selanjutnya ada tujuan dari materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama memahami dan menjelaskan landasan filosofis pendidikan, yang kedua memahami dan menjelaskan pengertian landasan ontologis dan contoh penerapannya, yang ketiga memahami dan menjelaskan pengertian landasan epistemologis dan contoh penerapannya, dan yang terakhir memahami dan menjelaskan pengertian landasan aksiologis dan penerapannya. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi A, pengertian landasan filosofis pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian landasan, filosofis, dan pengertian pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan. Landasan merupakan fondasi utama yang menjadi acuan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan sistem pendidikan. Landasan ini mencakup aspek hukum, sosial, moral, serta dasar filosofis seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, pengertian filosofis. Pengertian filosofis adalah ilmu yang memandang dan mengkaji persoalan secara mendalam, rasional, dan sistematis untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan. Yang ketiga, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, termasuk aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan dasar berpikir yang bersumber dari filsafat, yaitu ilmu yang membahas hakikat kebenaran, pengetahuan, dan nilai. Landasan ini berfungsi sebagai pondasi dalam merumuskan arah, tujuan, isi, serta metode pendidikan agar kegiatan mendidik tidak bersifat praktis semata. Menurut para ahli, yang pertama ada Arsyad dan Sauri tahun 2024, landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang berasal dari filsafat dan menjadi dasar dalam pendidikan.
Terdapat keterkaitan antara gagasan dalam cabang filsafat umum dengan gagasan dalam pendidikan. Meskipun realisme dan idealisme memiliki kesamaan dalam orientasi pendidikan, yaitu esensialisme, namun keduanya juga memiliki perbedaan dalam tujuan pendidikan, isi kurikulum, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peserta didik. Pendapat para ahli Aulia, Dede, Farida, R. Hidayat et al. 2022. Landasan filosofi pendidikan merupakan bidang yang sangat penting untuk diteliti. Memahami siapa yang kami ajar, apa yang kami ajarkan, dan bagaimana kami mengajarnya. Berkat filosofi pendidikan kami, ini adalah seperangkat nilai yang mengarahkan bagaimana kita berperilaku secara profesional dalam pekerjaan kita dan bagaimana kita menanggapi kesulitan. Yang kedua, pendapat para ahli Dardiri A. et al. 2021. Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Adapun peranan landasan filosofi pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Yang ketiga, menurut para ahli Sapriyadi, H.R.S. dan Wakia N. 2024. Landasan filsafat dalam pendidikan tergantung nilai-nilai luhur dan rakyat bangsa dan negara sehingga landasan filsafat menjadi sebuah keharusan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan. Begitu penting landasan ini karena dapat menggambarkan insan ideal yang diperlukan, sebab hakikatnya filsafat pendidikan itu ialah pandangan hidup dari sebuah komunitas dalam rakyat. Sehingga dapat disimpulkan landasan filosofi pendidikan merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari filsafat dan menjadi arah dalam pelaksanaan pendidikan. Ia berperan penting dalam menentukan tujuan, kurikulum, metode, serta hubungan antara pendidik dan peserta didik. Selain itu, landasan ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat dan membantu pendidik bersikap profesional dalam menghadapi tantangan pendidikan. Untuk materi yang selanjutnya ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Untuk materi yang pertama ada landasan ontologis. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani maupun konkret, maupun rohani atau abstrak. Jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Sedangkan pengertian ontologis menurut beberapa ahli, yang pertama ada menurut Al-Badri et al. Tahun 2023 menjelaskan, ontologi mempelajari tentang objek yang ditelaah ilmu perwujudannya dan hubungannya dengan daya tangkap manusia, sehingga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan. Pembahasan ontologi tidak mengacu pada proses, prosedur, dan manfaat dari suatu objek yang ditelaah ilmu, tetapi lebih kepada perwujudannya ada itu. Selanjutnya, menurut Emida dan Eromen tahun 2023. Ontologi ialah the theory of being being, filosofi mengenai kehadiran selaku kehadiran. Ontologi merupakan ilmu yang mengulas mengenai dasar yang ada, ialah ultimate reality, bagian yang berupa jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Filsafat ilmu pengetahuan ontologi mengulas mengenai yang terdapat, yang tidak terkait oleh satu konsentrasi khusus, umum, dan berupa mencari inti yang ada dalam lingkup realitas. Untuk yang selanjutnya, menurut Hayati tahun 2021, ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat sesuatu itu.
Apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengannya, yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada being itu, namun secara ringkas ontologi menjelaskan pernyataan tentang apa. Yang selanjutnya menurut Mahmud tahun 2023, ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu dicari oleh manusia agar ia dapat mencari dan menemukan hakikat kenyataan yang bermacam-macam, yang pada akhirnya nanti akan memberikan makna pada kehidupan manusia itu sendiri. Contoh penerapan landasan ontologis menurut Savitri et al. Tahun 2021. Yang pertama, pengembangan potensi intelektual. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang merangsang berpikir kritis dan kreatif. Contohnya seperti eksperimen IPA. Untuk memahami hukum Newton, proyek membuat robot sederhana dan simulasi matematika. Yang kedua, pengembangan sosial dan emosional. Siswa dilatih kemampuan sosial melalui kerja kelompok, debat, dan proyek komunitas. Contohnya, siswa membuat taman sekolah bersama, proyek literasi, dan program mentoring antar siswa. Yang ketiga, pengembangan spiritual dan karakter. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter yang positif. Contohnya, siswa mengikuti kegiatan keagamaan, refleksi harian, dan program bimbingan konseling. Jadi, kesimpulan dari materi ontologis adalah, ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat yang ada, yaitu segala sesuatu yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Ontologi berfokus pada wujud, kenyataan, dan kebenaran, sesuatu tanpa membahas proses atau manfaatnya. Melalui ontologi, manusia berusaha memahami inti dan makna dari realitas, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, untuk menemukan dasar kebenaran dan makna kehidupan. 2. Landasan aksiologis. Dalam bahasa Yunani, aksiologi diambil dari kata aksio, yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Dengan demikian, aksiologi adalah teori mengenai nilai atau perilaku terhadap sesuatu. Pengertian aksiologis menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Hayati 2021, aksiologi atau etika merupakan studi mengenai prinsip dasar yang mendasari penilaian perilaku manusia, membedakan antara benar dan salah dalam konteks moral. Aksiologi menjadi tolak ukur untuk menilai sesuatu baik atau buruk, serta untuk menganggap suatu indah atau tidak indah dengan tingkatan yang dapat dipahami oleh manusia. Yang kedua, menurut Rohma 2021, aksiologi merupakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian seseorang. Yang ketiga, menurut Johari 2019, aksiologi merupakan salah satu bagian dari kajian filsafat ilmu yang membahas tentang kegunaan atau manfaat dari ilmu pengetahuan. Semakin sempurna ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka semakin modern pula kehidupan masyarakat yang bersangkutan, baik modernisasi ekonomi, politik, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi maupun sosial budaya. Yang keempat, menurut Fitriani 2017, aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia. Sedangkan estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Contoh penerapan landasan aksiologis menurut Mahfud M. 2018. 1. Pendidikan karakter menerapkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati. Contohnya, reward bagi siswa yang jujur, disiplin, dan menghormati teman. Yang kedua, kegiatan sosial dan lingkungan. Siswa terlibat dalam kegiatan bakti sosial, membersihkan lingkungan atau pengabdian masyarakat. Contohnya, proyek sekolah peduli lingkungan, donor buku, atau penggalangan dana sosial. Yang ketiga, integrasi nilai dalam kurikulum. Nilai moral dan etika diajarkan melalui mata pelajaran.
Contohnya menulis refleksi pengalaman di mata pelajaran bahasa, menerapkan prinsip etika dalam IPA atau sains. Yang keempat, pengembangan nilai estetika kegiatan seni, musik, dan budaya menumbuhkan apresiasi terhadap keindahan dan kreativitas. Contohnya lomba mural, pertunjukan teater, pemerhatian seni, atau kegiatan musik sekolah. Kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan, pengertian aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori nilai, baik nilai moral, etika, maupun estetika. Aksiologi menelaah apa yang dianggap benar, salah, baik, buruk, dan menjadi dasar penilaian terhadap perilaku serta karya manusia dalam konteks filsafat ilmu. Aksiologi juga berkaitan dengan kegunaan atau manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, sehingga ilmu tidak hanya dipahami secara tertulis, tetapi juga memiliki nilai dan fungsi bagi kemajuan serta pembentukan kepribadian manusia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti kata, diskusi, dan ilmu. Dan jika diungkapkan, epistemologi berarti cabang filsafat yang bersangkutan dengan asal-usul, hakikat, sifat, dan jenis. Selanjutnya, pengertian epistemologi menurut pendapat para ahli. Yang pertama, ada Pajriani tahun 2023, mengungkapkan bahwa epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, dan bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni, serta apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Yang selanjutnya menurut Azizah tahun 2015 mengungkapkan bahwa epistemologi dianggap sebagai upaya untuk mengungkapkan sumber, metode, dan validitas ilmu yang menjadi dasar dari semua pengetahuan dan mengandung 4 pertanyaan, yaitu apa yang dapat diketahui, yaitu metafisika, apa yang harus diketahui, yaitu etika, kemana harapan kita, yaitu agama, dan apa yang disebut manusia atau antropologi. Yang selanjutnya, menurut Harahap tahun 2021, epistemologi merupakan salah satu daripada cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Adapun dari segi sejarah pula, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepada disiplin filsafat ini, lahirlah cabang-cabang ilmu lain seperti matematika, ilmu logika atau mantik, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Kemudian menurut Daulay tahun 2023, epistemologi memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena epistemologi merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Epistemologi juga dapat menentukan sifat dan arah pemikiran manusia dengan memberitahu apakah orang tersebut berpikir secara deduktif atau induktif. Bagian kedua menyatakan bahwa epistemologi ilmiah pada dasarnya merupakan perpaduan penalaran rasional dan empiris. Kemudian yang selanjutnya ada contoh penerapan landasan epistemologis menurut Jasnain TJ tahun 2022. Yang pertama, pendekatan konstruktivistik, siswa membangun pengetahuan melalui proyek, penelitian, dan diskusi. Contohnya seperti siswa meneliti sejarah lokal dan menyusun laporan atau presentasi. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yaitu dengan siswa menyelesaikan masalah nyata untuk memahami konsep. Contohnya seperti siswa merancang sistem pengolahan limbah menjadi pupuk kompos atau membuat inovasi energi terbarukan. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis eksperimen. Siswa mempraktikkan teori melalui pengalaman langsung. Contohnya seperti eksperimen sains, percobaan kimia sederhana, atau pengamatan ekosistem sekolah. Yang terakhir ada penilaian autentik. Evaluasi tidak hanya melalui tes tertulis, tetapi juga portofolio, presentasi, dan proyek. Contohnya, siswa mempresentasikan hasil penelitian lingkungan, lalu menerima umpan balik dari guru dan teman. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka disimpulkan
Epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar, termasuk sumber, metode, dan validitasnya. Ia menjadi dasar lahirnya berbagai ilmu pengetahuan seperti logika dan matematika. Dalam pendidikan, epistemologi penting karena mengarahkan cara berpikir manusia secara rasional dan empiris untuk mencapai kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Untuk kesimpulan, landasan filosofis pendidikan merupakan dasar berpikir yang bersumber dari filsafat dan menjadi pedoman dalam menentukan arah, tujuan, isi, serta metode pendidikan. Landasan ini membantu agar penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki pijakan nilai dan makna yang mendalam. Landasan ontologis berfokus pada hakikat yang ada dan memahami inti realitas untuk menemukan kebenaran dan makna kehidupan. Contoh penerapannya dalam pendidikan terlihat pada pengembangan potensi intelektual melalui kegiatan berpikir kritis dan kreatif, pembentukan kemampuan sosial dan emosional melalui kerja kelompok, serta pembentukan karakter dan spiritual melalui kegiatan keagamaan, refleksi harian, dan bimbingan konseling. Landasan aksiologis berfokus pada nilai-nilai moral, etika, dan estetika sebagai dasar penilaian perilaku dan karya manusia. Contoh penerapannya dalam pendidikan terlihat pada pendidikan karakter melalui penanaman kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati, keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial dan lingkungan, integrasi nilai moral dan etika dalam kurikulum, serta pengembangan nilai estetika melalui kegiatan seni, musik, teater, lomba mural, atau pameran. Landasan epistemologis berfokus pada cara memperoleh pengetahuan yang benar, termasuk sumber, metode, dan validitasnya, serta menjadi dasar lahirnya berbagai ilmu pengetahuan. Contoh penerapannya dalam pendidikan terlihat pada pendekatan konstruktivistik melalui proyek, penelitian, diskusi, dan presentasi, pembelajaran berbasis proyek untuk menyelesaikan masalah nyata seperti pengolahan limbah atau inovasi energi, pembelajaran berbasis eksperimen melalui percobaan sains, pengamatan ekosistem, atau percobaan kimia sederhana, serta penilaian autentik melalui portofolio, proyek, dan presentasi yang menilai pemahaman dan kemampuan menerapkan pengetahuan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyarankan agar para pendidik senantiasa memahami dan menerapkan landasan filosofis pendidikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan peserta didik. Bagi mahasiswa calon guru, diharapkan mampu memperdalam pemahaman tentang dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis agar memiliki cara berpikir yang kritis, ilmiah, dan reflektif dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan. Pemahaman filosofis ini akan menjadi landasan kuat dalam membentuk sikap profesional sebagai calon pendidik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.